Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kelompok kami terkait morfologi gramatikal. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Saya Husnaini Nurul Khairiyah. Saya Siti Nur Aisyah. saya Dea Souisa. Saya Khalifatun Sauda. Berikut penjelasan materi kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses morfologi. Tapi sebelum masuk ke dalam proses tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu morfologi. Nah, morfologi ini merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang morfem terkecil dalam bahasa dan bagaimana cara morfem tersebut membentuk kata dan makna tertentu. Morfologi ini berfokus pada pembentukan kata yang melalui penggabungan antara morfem terikat dan morfem bebas, sehingga membentuk kata baru dan makna yang berbeda. Nah, dalam morfologi ini terdapat sebuah proses yang sering disebut dengan proses morfologi. Proses morfologi ini merupakan sebuah pembentukan kata yang diawali dengan kata dasar dan melalui pembubuhan afiks, reduplikasi, dan komposisi, serta pemotongan atau yang sering disebut dengan proses akronimisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis morfologi pada tingkat frasa. Menurut Saragi dalam Siagian 2021, frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak dapat membentuk kalimat sempurna karena tidak terdapat predikat. Nah, dalam frasa ini terbagi menjadi 5 kategori berdasarkan kelas katanya. Yang pertama ada frasa nomina, yang kedua ada frasa verba, yang ketiga ada frasa adjektiva, yang keempat ada frasa numeralia, yang kelima ada frasa adverbia. Adapun contoh proses morfologi pada tingkat frasa, kita ambil dari kata dasar lari. Nah, kata dasar lari ini dapat membentuk frasa berlari cepat. Pada frasa tersebut terdapat proses morfologi atau proses penambahan prefiks ber pada awal kata lari, sehingga menjadi frasa berlari cepat. Bismillah. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai analisis morfologi pada tingkat kalimat. Kalimat adalah suatu bentuk linguistik yang terdiri atas komponen kata-kata, frasa, atau klausa. Dalam bahasa Indonesia, kalimat memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan struktur dan fungsinya. Salah satu pembagian penting adalah antara kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memiliki predikat berupa kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek agar maknanya lebih lengkap. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang dampaknya tidak hanya terasa oleh subjeknya, namun juga dirasakan oleh objek. Artinya, kata kerja ini membutuhkan subjek sekaligus objek. Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang memiliki predikat berupa kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang dampaknya hanya terasa oleh subjek saja, tidak dirasakan oleh objeknya. Artinya kata kerja ini tidak membutuhkan objek. Contoh kalimat sebagai berikut. Anak-anak bermain di taman, itu masuk dalam kategori kalimat intransitif. Anak-anak memainkan bola di taman, itu masuk dalam kategori kalimat transitif. Pada kalimat pertama terdapat kata bermain yang merupakan kata kerja yang tidak memerlukan objek untuk melengkapi maknanya. Dalam kalimat ini bermain hanya menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh subjek anak-anak tanpa ada objek yang dikenakan aksi, sehingga kata kerja bermain tidak diikuti oleh objek. Ini tergolong kalimat intransitif. Pada kalimat kedua terdapat kata bermain berubah menjadi memainkan.
Memainkan merupakan kata kerja transitif yang memerlukan objek untuk melengkapi maknanya. Dalam kalimat ini, memainkan diikuti oleh objek bola yang menerima aksi oleh subjek anak-anak, sehingga kata kerja memainkan yang diikuti oleh objek bola ini tergolong kalimat transitif. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang hubungan proses morfologi pada tingkat frasa dan kalimat. Proses morfologi pada tingkat frasa dan kalimat saling berkaitan. Morfologi membangun elemen-elemen dasar pada tingkat frasa yang berperan dalam pembentukan struktur dan makna kalimat secara keseluruhan. Dalam hal ini, kami akan memberikan pemaparan berupa contoh yang menggambarkan hubungan proses morfologi pada tingkat frasa dan kalimat yang kemudian akan dijelaskan dari bentuk morfologi dan analisis maknanya. Adapun contoh yang kami sajikan terlihat pada slide PowerPoint kami, yaitu dari kata dasar kunjung membentuk frasa mengunjungi rumah paman, dan dari frasa tersebut dikembangkan menjadi sebuah kalimat, ketika saya berkunjung ke rumahnya, dia berada di luar. Akan kami jelaskan satu persatu nantinya. Yang pertama, kata dasar kunjung merupakan bentuk dasar yang bermakna datang ke suatu tempat untuk suatu keperluan. Sebagai kata dasar, kunjung tidak mengandung afiks atau tambahan morfem lainnya. Dan dari kata dasar tersebut berkembang menjadi frasa. Pada tingkat frasa, yakni mengunjungi rumah paman, akan kami kaji dari bentuk morfologi dan analisis maknanya. Yang pertama yaitu terkait bentuk morfologi. Pada frasa ini, kata dasar kunjung mendapatkan afiks, yakni pertama berupa prefiks atau imbuhan yang diletakkan di depan kata dasar yaitu me, dan sufiks atau imbuhan yang diletakkan di akhir kata dasar yaitu i, menjadi mengunjungi. Afiks ini memberikan makna bahwa subjek melakukan tindakan aktif terhadap objek. Dalam hal ini objeknya yaitu rumah paman. Afiks me dan i berfungsi untuk menunjukkan verba transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Berarti mengunjungi berperan sebagai predikat dengan kelas kata kerja transitif atau verba transitif, sementara rumah paman ialah objek dari tindakan tersebut. Adapun yang kedua terkait dengan analisis makna, kata mengunjungi berarti tindakan mendatangi rumah paman. Fokus kata mengunjungi ini sendiri ada pada aktivitas yang dilakukan oleh subjek terhadap objek tertentu. Selanjutnya pada tingkat kalimat, yaitu ketika saya berkunjung ke rumahnya, dia berada di luar. Dalam kalimat ini terdapat dua klausa. Klausa yang pertama yaitu ketika saya berkunjung ke rumahnya, dan klausa yang kedua dia berada di luar. Dari klausa yang pertama, ketika saya berkunjung ke rumahnya, kata saya di sini berperan sebagai subjek, berkunjung merupakan predikat yang diisi oleh kelas kata verba, sementara rumahnya merupakan kata keterangan tempat. Adapun hal yang sama dengan klausa yang kedua, dia berada di luar, dia merupakan subjek, berada merupakan predikat, dan di luar merupakan kata keterangan tempat. Ditinjau dari bentuk morfologi, pada kalimat ini yang sebelumnya kata mengunjungi dalam frasa mengunjungi rumah paman yang merupakan verba transitif mengalami perubahan menjadi berkunjung melalui afiksasi ber, di mana afiks ber menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh subjek tanpa memerlukan objek langsung, dalam artian verba intransitif. Selanjutnya pada analisis maknanya, kata berkunjung dalam kalimat ini memiliki makna melakukan aktivitas kunjungan dengan fokus pada tindakan subjek, yakni saya, yang lebih umum atau tidak secara langsung berfokus pada objek tertentu. Kata berkunjung lebih menekankan pada aktivitas kunjungan itu sendiri tanpa objek spesifik. Sekian penjelasannya. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari analisis morfologi pada tingkat frasa dan kalimat tersebut, yaitu melalui analisis morfologi dapat dilihat bahwa kata dasar kunjung mengalami perubahan bentuk melalui proses afiksasi yang memengaruhi makna dan fungsi gramatikalnya pada frasa maupun pada kalimat. Pada frasa tersebut menunjukkan tindakan aktif yang terarah pada objek, yang artinya kata mengunjungi di sini termasuk dalam verba transitif atau memerlukan objek, sementara pada kalimat berubah lagi menjadi kata
berkunjung yang lebih menekankan pada aktivitas kunjungan secara umum tanpa objek yang spesifik, sehingga disebut sebagai kata atau termasuk sebagai kata kerja atau verba intransitif. Adapun contoh-contoh tersebut atau contoh tersebut menunjukkan bahwa proses morfologi pada tingkat frasa memberikan dasar pembentukan elemen-elemen yang digunakan dalam struktur kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya Khalifatun Saudah melanjutkan materi terakhir dari kelompok kami terkait dengan proses infleksi gramatikal. Menurut Krida Laksana dalam Nuryadi tahun 2019, infleksi adalah perubahan bentuk kata yang menggambarkan berbagai hubungan gramatikal. Proses ini tidak mengubah kelas kata, tetapi dapat mempengaruhi fungsi kata dan hubungan sintaksis dalam kalimat. Infleksi biasanya digunakan untuk menunjukkan kategori-kategori tata bahasa seperti bentuk tunggal dan jamak, jenis kelamin atau gender, aspek dan waktu, serta perbedaan antara bentuk aktif dan pasif. Berikut variasi infleksi gramatikal dari masing-masing kategori. Yang pertama, jamak atau jumlah, yaitu perubahan bentuk kata untuk menunjukkan jumlah lebih dari satu. Contohnya kata anak yang menyatakan bahwa anak tersebut bentuk tunggal, sedangkan kata anak-anak menyatakan bentuk jamak. Kata anak diulang untuk menandakan jumlah banyak karena dalam bahasa Indonesia sendiri infleksi bentuk jamak sering ditandai dengan reduplikasi. Adapun untuk contoh dalam bahasa Inggris adalah kata book yang berarti buku. Book tersebut menyatakan bentuk tunggal, sedangkan kata books yang mendapat afik s di akhir kata books tersebut menyatakan bentuk jamak. Selanjutnya yang kedua yaitu gender atau jenis kelamin. Meskipun dalam bahasa Indonesia sendiri tidak terdapat infleksi gramatikal bentuk gender, untuk gender, konsep gender dapat terlihat pada beberapa kata tertentu yang menunjukkan atau membedakan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya kata saudari, mahasiswi, saudari, dan mahasiswi tersebut untuk menyatakan gender perempuan. Lalu untuk bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris sendiri penggunaan kata he untuk menyatakan bentuk gender laki-laki, sedangkan kata she untuk gender perempuan. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga yaitu kala atau waktu. Perubahan bentuk kata kerja untuk menunjukkan waktu terjadinya tindakan saat ini, sekarang atau present tense, lampau atau past tense, dan yang akan datang atau future. Dalam bahasa Inggris biasanya ditandai dengan penambahan akhiran s atau es pada kata kerja dasar yang untuk menunjukkan kejadian tersebut terjadi saat ini atau sekarang. Contohnya, he walks to school every day. Dia berjalan ke sekolah setiap hari, yang menunjukkan peristiwa saat ini. Lalu penambahan akhiran ed untuk menunjukkan kata kerja lampau atau past tense. Contohnya, he walked to school yesterday. Dia berjalan ke sekolah kemarin. Lalu penambahan kata will untuk menunjukkan tindakan yang akan dilakukan yang akan datang atau future. Contohnya, he walked to school tomorrow. Sebelum kata kerja walk atau berjalan, ada penambahan kata will yang artinya dia berjalan ke sekolah besok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.